Perkenalkan, nama saya Marsinta Rosalenawati Sialagan, NPM 171000010, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Adapun kegiatan yang saya lakukan ialah melakukan kegiatan UTS Micro Teaching dengan pembelajaran online berbasis praktikum dengan alat dan bahan yang tersedia di rumah. Adapun tujuannya ialah menentukan besarnya gaya-gaya yang bekerja pada titik kesetimbangan melalui percobaan, di mana kesetimbangan benda tegar ialah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, nanti saya akan jelaskan percobaan mengenai kegiatan benda tegar. Di sini kita akan membahas praktikum kesetimbangan benda tegar. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kesetimbangan benda tegar adalah bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang pertama ialah 2 buah kelereng dan beberapa batang lidi dan kita pilih yang lurus dan sedikit tebal, sekitar 20 cm. Lalu kita siapkan karet gelang. Ada beberapa karet gelang, bisa kita gunakan karet gelang yang bekas maupun yang baru. Selanjutnya ialah kita gunakan juga plastik kresek. Nih, plastik kresek ini kita juga bisa gunakan yang baru bahkan yang bekas. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah kita gunakan gunting, di mana nanti gunting ini akan berfungsi untuk memotong plastik kresek yang akan membungkus sebuah kelereng tersebut. Baiklah teman-teman, yang pertama kita siapkan plastik yang tadi, lalu kita gunting untuk bagian plastiknya. Nah, di sini nanti guna plastiknya ialah untuk membungkus 2 kelereng yang kita sediakan untuk menjadi bahan atau titik kesetimbangan pada percobaan yang akan kita lakukan. Nah, seperti ini. Di sini sudah tersedia 2 plastik kresek yang telah kita gunting. Lalu kita bungkus kelereng tersebut menggunakan plastik kresek yang sudah kita gunting seperti ini. Kita bungkus lalu kita lilitkan seperti ini. Tidak usah terlalu kencang karena nanti kita akan hubungkan ke lidi. Jadi kita hanya melilitkan seperti ini saja. Nah, seperti ini. 2 buah kelereng yang sudah dililit dengan plastik. Selanjutnya kita ambil 2 batang lidi yang sedikit tebal untuk kita hubungkan ke kelereng yang sudah kita bungkus plastik tersebut.
Kita hubungkan. Lalu kita ikat menggunakan karet gelang yang sudah kita sediakan tadi. Kita ikat, tidak usah terlalu kencang, setidaknya kita gunakan supaya terlihat rapi, karena nanti juga akan kita hubungkan lagi ya, seperti ini ya teman-teman. Satu lagi kita gunakan dengan hal yang sama. Nah, seperti ini. Sudah selesai kita ikat, lalu kita hubungkan dua buah lidi tadi seperti ini. Kita ikat ujung lidi hingga membentuk segitiga. Kita tidak usah mengikatnya terlalu kencang, karena nanti kita akan hubungkan dengan lidi yang lainnya. Nah, seperti ini, tidak usah terlalu kencang karena supaya bisa digerakkan, karena nanti kan akan kita hubungkan ke lidi selanjutnya seperti ini. Lalu kita ambil lidi selanjutnya seperti ini. Kita buat di sini supaya membentuk segitiga. Yang paling bagus. Iya, orang ini akan menyesal pada kita. Dia tuh coklat-coklat kita. Ada yang bisa kubantu, nak? Nah, seperti ini. Kita ikat supaya membentuk segitiga. Kita usahakan supaya dia berbentuk supaya dia lebih simetris, agar nanti kita mudah untuk melakukan kesetimbangannya. Lalu pada ujung seperti ini kita ikat dengan lidi yang telah disediakan tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat di sini. Anak-anak yang baik, jatuhku bagus sekali, bisa menipu dua penyuh. Kita ikat. Jangan salah tanggap, Patrick. Bagus kalau kita membantu orang itu, tapi tidak ada satupun orang yang tersisa di kota ini untuk ditawari permen coklat. Ya ampun, jangan sakiti kami. Ampun, ampun. Akhirnya, selamanya aku berusaha menangkap kalian. Sekarang aku dapatkan kalian tepat di mana aku ingin. Membeli semua coklat-coklatmu. Terima kasih atas perlindunganmu. Apa kita sudah hidup senang, SpongeBob? Belum, teman. Pertama kita habiskan semua uang ini. Nah, seperti ini. Selamat sore, Tuan. Meja untuk satu orang, ya. Maaf, seluruh restoran sudah disewa untuk pesta pribadi. Tapi cuma malam ini. Nah, lalu untuk lidi yang terakhir kita
kita ikatkan di tengah-tengah. Nah, untuk lidi yang batangnya lebih tebal kita buat di bawah, dan untuk batangnya yang lebih kecil kita buat di atas seperti ini. Sebuah panggilan frustasi dan juga apa bisa lebih cepat lagi. Sebuah panggilan yang normalnya dijawab oleh juara bikini Batam yang hampir pensiun. Lalu kita ikat dengan Bukan masalah. karet. Sebentar, aku mau. Bukan. Aku mau. Bukan. Tuan, tolong segera memesan. Antrian ini sudah panjang. Bermit-mit, kau mau Seperti Krabby ini. Patty? Aku sudah membuat keputusan. Lalu kita ikat di sini. Semua biskuit Patty untuk barang ini. Sekarang tunggu sebentar. Aku tidak mau biskuit Patty. Aku mau sebuah Krabby Patty ukuran kuasa. Krabby Patty terlalu besar untukmu. Kau tidak akan habis memakannya. Kau selalu menganggapku anak kecil. Bukalah matamu. Mata anak ini lebih besar daripada perutnya. Itu soal lain lagi. Aku bukan anak kecil. Aku sudah tua. Aku punya bulu yang tumbuh di kulit lututku. Satu biskuit Patty. Dan pepet. Dan kursi tinggimu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan masih ada dia lidi yang panjang. Nah, jadi bisa kita potong supaya dia lebih simetri. Aku telah bermain sebagai bintang kedua untuk seorang lelaki yang memakai perang. Mulai sekarang, aku mau dipanggil Bernacle Man. Dan aku akan terus melindungi rakyat yang tidak menghormatiku. Paham? Aku menghormatimu, Bernacle Man. Aku Bernacle Boy. Maksudku Man. Lupakan saja. Aku bilang kalau kalian tidak menghormati aku sebagai pahlawan, seperti ini. kalian bisa Lalu kita coba. Nah, dia kan masih jatuh. Nah, bisa kita buat seperti ini. Kita potong sedikit. Ini dia yang dinamakan kesetimbangan benda tegak. Agar dia terlihat lebih lurus, maka kita bisa potong ujung pada ini supaya dia bisa lebih setimbang. Nah, ini dia. Benda sudah terlihat tegak. Inilah dia yang dinamakan dengan kesetimbangan benda tegar. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Benda bermassa 4 kg digantung menggunakan 2 utas tali seperti pada gambar berikut. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah titik-titik. Nah, pada gambar tersebut di sini ada tegangan T1 dan tegangan T2. Nah, caranya kita mau cari sudut terlebih dahulu. Di sini kan bentuknya segitiga. Nah, di sini sudah diketahui sudut 30 dan sudut 60 derajat. Jadi segitiga itu kan jumlah sudutnya 180. Di sini ada sudut 30 dan sudut 60. Jadi sudah ada 90. Maka biar jadi 180, di sini kurang sudut 90 derajat di sini. Di sini kurang sudut 90. Nah, sesudah itu kita gunakan cara mudah untuk mencarinya. Kita gunakan rumus sinus. Nah, kita cari terlebih dahulu W-nya. Masanya kan tadi 4 kg. Berarti dia punya berat, di mana berat itu M dikali G sama dengan 4 dikali gravitasi. Gravitasinya tadi 10 meter per sekon, berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Kenapa Newton? Karena kilogram meter per sekon itu Newton. Nah, di sini dia kan sudutnya sudah membentuk ke 90 derajat, berarti dia arahnya ke atas. Berarti kita mau cari sudutnya di T1. T1 di sini berarti kita cari lawannya ke bawah. Lawannya ke bawah berarti ke sini ya, lawannya ke bawah berarti dia ke sini.
Nah, ini kita buat garis ke sini. Ini garis ke sini. Nah, T2 dengan 60 derajat ini bertolak belakang, maka dia di sini T2 sama dengan 60 derajat. Dan siku-sikunya dia di sini 90 derajat. Maka 60 ditambah 90 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, inilah dia totalnya 150 derajat. Selanjutnya ke yang T2. Nah, begini. Di sini kita bagi dua dulu seperti ini, kita buat garisnya. Nah, di 30 dengan T1 bertolak belakang, maka di sini T1 sama dengan ini tadi siku-sikunya 90. Berarti T1 sama dengan 30 derajat ditambah 60 sama dengan 120 derajat. Inilah dia total pada T1. Sudut dari T2 ini dari sini ke sini. Dan sudut T1-nya dari sini ke sini. Jadi kita gunakan rumus W per sin dari W. Sin dari W sama dengan T1 per sin dari sudut W. Sin dari sudut W sama dengan T2 per sin dari banding. Nah, tadi kan W-nya 40 per sin W, di mana sin yang dibentuk W ini akan W jadi lawannya ke atas. Ini sudutnya 90, berarti sin 90 derajat sama dengan T1 yang mau kita cari per sin T1. Berarti T1 per sin T1. Sin T1 berarti dia sin T1 itu 150 sama dengan maka akan menjadi 40 per 1. Kenapa per 1? Karena nilai dari sin 90 sama dengan 1, sama dengan T2 per maksudnya T1 per sin 150 itu berarti sama juga dengan sin 30. Nah, kalau sin 30 itu kan nilainya setengah, berarti T1 per setengah. Jadi kita kali silang sama dengan T1 sama dengan 40 dikali setengah sama dengan 20 Newton. Ini hasil pada T1. Maka selanjutnya bagaimana untuk mencari T2-nya? Bisa kita ambil seperti cara pencarian di T1 tadi. Berarti W sama dengan sin dari W sama dengan T2 per sin dibanding T2, berarti dia sin T2, di mana W tadi nilainya 40 per 40 sin 90 derajat sama dengan T2 per sin 120 yang ini. Sin 120 berarti 40 per sin 90 berarti nilai dari sin 90 itu adalah 1 sama dengan T2 per sin 120. Sin 120 itu berarti sin 80 dikurang 120, jadi sama juga dengan sin 60. Nah, sin 60 itu kan nilainya setengah akar 3.
Jadi bisa kita kalikan silang seperti yang tadi, seperti ini. T2 sama dengan 40 dikali setengah akar 3. Berarti 20 akar 3 Newton. Inilah hasilnya. Berarti bisa kita dapatkan T1 nilainya 20 Newton dan T2 nilainya 20 akar 3 Newton. Baiklah, sekian dari materi praktikum dan pembahasan soal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan stay at home. Terima kasih.